Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarul Syarifuddin SMM selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmawati, saya dari program studi akuntansi kelas 3B. Izinkan saya mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Baik, sebelum membahas analisis laporan keuangannya, di sini saya akan membacakan profil singkat mengenai PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk adalah perusahaan rokok terkemuka yang berbasis di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini telah menjadi salah satu ikon dalam industri tembakau di Indonesia. Dikenal karena fokusnya pada kualitas, inovasi, dan keberlanjutan, Gudang Garam telah memenangkan kepercayaan pelanggan selama bertahun-tahun dengan berbagai merek dan varian produknya. Dengan fasilitas produksi modern dan jaringan distribusi yang luas, perusahaan ini terus berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Untuk analisis yang pertama, di sini ada analisis perbandingan, di mana analisis perbandingan pada PT Gudang Garam, saya menganalisis dua laporan keuangan. Yang pertama ada neraca dan laba rugi. Pada analisis perbandingan neraca, di sini ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan ekuitas. Untuk cara menghitung analisis perbandingan pada neraca ini, kita dapat cari contoh. Yang pertama itu ada dalam total aset 2019 atas 2018 sebesar 14%, didapatkan dari cara menghitung menjumlahkan total aset tahun 2019 dikurangi dengan total aset tahun 2018. Begitupun berlaku pada total liabilitas, total ekuitas, dan ekuitas. Kemudian, sama dengan pada analisis perbandingan laba rugi, total pendapatan, total laba kotor, dan total laba usaha ini didapatkan dari cara menghitung. Misal total pendapatan tahun 2019 atas 2018 didapatkan sebesar 15% dari cara menjumlahkan total pendapatan tahun 2019 dikurangi total pendapatan tahun 2018. Kemudian, analisis yang kedua yaitu analisis rasio industri, di mana analisis rasio industri ini ada 4 rasio yang saya analisis. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat itu ada rasio profitabilitas. Untuk rasio likuiditas, di sini ada current ratio, acites ratio, cash ratio, dan working capital to total asset ratio. Di mana cara menghitung current ratio ini, kita dapat menghitung dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dibagi hutang lancar, kemudian acites ratio didapatkan menghitung dengan cara aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar, kemudian cash ratio, kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar, dan yang terakhir working capital to total asset ratio didapatkan dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Kemudian untuk rasio yang kedua ada rasio leverage, di mana rasio leverage ini ada total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, dan time interest earned ratio. Cara menghitung total debt to total asset ratio dengan cara menghitung total hutang dibagi total aktiva, kemudian cara menghitung total debt to total equity ratio dengan cara total hutang dibagi ekuitas. Terus untuk menghitung long term debt to total equity ratio dengan cara hutang jangka panjang dibagi modal sendiri, dan menghitung time interest earned ratio ini dengan cara EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Selanjutnya, pada analisis rasio yang ketiga, itu ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini ada total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover, average day inventory, dan working capital turnover. Cara menghitung total asset turnover, kita bisa menjumlahkan penjualan dibagi total aktiva, kemudian cara menghitung receivable turnover, penjualan dibagi piutang, lalu average collection inventory, piutang dikali 360 dibagi penjualan, inventory turnover, harga pokok persediaan atau HPP dibagi persediaan, average day inventory, persediaan dikali 360 dibagi HPP, dan yang terakhir working capital turnover dengan cara penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar.
Untuk rasio yang terakhir, ini ada rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini ada gross profit margin, kemudian profit margin, net profit margin, operating income ratio, return of asset, return of equity, dan return of investment. Cara menghitung gross profit margin ini dengan cara laba kotor dibagi penjualan, kemudian profit margin dengan cara EBIT dikali 100% dibagi penjualan, lalu ada net profit margin dengan cara menghitung IT dikali 100% dibagi penjualan, kemudian operating income ratio, penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi penjualan, return of asset, EBIT dikali 100% dibagi total aktiva, return of equity dengan cara menjumlahkan IT dikali 100% dibagi modal sendiri, dan yang terakhir ada return of investment dengan cara IT dikali 100% dibagi total aktiva. Selanjutnya, analisis yang ketiga, ini ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan pengembalian atas ekuitasnya. Analisis ini dilakukan sebenarnya untuk mengetahui ROE. Untuk perhitungannya sendiri sudah terlihat jelas di layar. Misalnya, pada tahun 2018, untuk mendapatkan margin laba bersih sebesar 0,045 ini didapatkan dari cara membagi jumlah IT dengan jumlah penjualan. Kemudian, cara mendapatkan perputaran total aktiva sebesar 1,4 kali ini didapatkan dari penjualan dibagi total aktiva, yang kemudian ROI akan didapatkan dengan cara mengalihkan margin laba bersih dengan perputaran total aktiva. Selanjutnya, pada laporan neraca, untuk mendapatkan total aktiva, ini didapatkan dari total utang ditambah ekuitas. Kemudian, untuk mendapatkan IMP, ini didapatkan dari total aktiva dibagi ekuitas. Lalu, untuk mendapatkan ROE-nya sendiri, ini didapatkan dari cara mengalihkan ROI sebesar 0,11 dengan IMP sebesar 1,53. Kemudian ada analisis common size. Analisis common size ini ada dua analisis. Yang pertama ada analisis common size pada neraca, dan kemudian yang kedua ada analisis common size pada laba rugi. Cara menghitung analisis common size pada neraca ini dengan cara menghitung total aset pada tahun 2018, semua akun aset dibagi dengan total aset pada tahun 2018, kemudian semua akun liabilitas dibagi dengan total liabilitas, selanjutnya semua akun ekuitas dibagi dengan total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitasnya itu sendiri. Kemudian, pada analisis common size laba rugi, total pendapatan ini didapatkan dari cara menghitung total pendapatan pada tahun 2018 dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2018 itu sendiri. Kemudian, cara menghitung laba bruto dan laba usaha ini didapatkan dari cara menghitung laba bruto pada tahun 2018 dibagi dengan total pendapatan. Kemudian, laba usahanya juga sama dengan cara menghitung total laba usaha pada tahun 2018 dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2018. Untuk tahun selanjutnya sama seperti yang tadi. Kemudian untuk analisis yang selanjutnya ada analisis tren pada neraca. Cara menghitung analisis tren ini dengan cara membagikan total aset lancar pada tahun 2019 dibagi dengan total aset lancar pada tahun 2018, kemudian total aset lancar pada tahun 2020 dibagi dengan total aset lancar 2018, dan untuk tahun berikutnya juga sama. Jadi total aset lancar pada tahun 2018 ini menjadi tahun dasar pembagi untuk tahun berikutnya. Kemudian, cara menghitung analisis tren pada laba rugi juga sama seperti cara menghitung analisis tren pada neraca. Misalnya, pada subakun pendapatan di tahun 2018 sebesar 100% ini didapatkan dari cara membagi subakun pendapatan tahun 2018 dibagi dengan pendapatan pada tahun 2012-nya juga. Kemudian, tahun 2019 ini cara menghitungnya dengan cara membagikan subakun pendapatan pada tahun 2019 dibagi dengan tahun dasar, yaitu tahun dasarnya tahun 2018.
Selanjutnya ada analisis cross-section, di mana cara menghitung analisis cross-section ini pada rata-rata aritmetika, yaitu dengan cara ROA sebesar 0% ini didapatkan dari cara menghitung tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi 5 tahun. Hal ini karena periode waktunya itu dari tahun 2018 sampai 2022. Kemudian nilai buku sebesar 56.490 ribu ini didapatkan dari nilai buku tahun 1 sampai dengan tahun kelima dibagi 5 tahun. Untuk menghitung nilai bukunya adalah dengan cara menghitung ekuitas dibagi saham beredar. Kemudian, cara menghitung rata-rata tertimbang pada tahun 2018, 2019, 2020, sampai 2022 ini, ROA sebesar 16% pada tahun 2018 ini didapatkan dari ROA tahun 1 dibagi total ROA selama 5 tahun. Kemudian, nilai bukunya ini didapatkan dari nilai buku tahun pertama dibagi total nilai buku selama 5 tahun. Misalnya nilai buku tahun 2018 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Kemudian, nilai median pada ROA sebesar 0,16% ini didapatkan dari nilai tengah pada tahun 1 sampai tahun 5, kemudian nilai bukunya juga sama didapatkan dari nilai tengah pada tahun 1 sampai tahun 5. Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis time series. PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam sektor industri barang konsumen primer dengan subsektor rokok. Perusahaan yang bergerak pada sektor dan subindustri yang sama yaitu HM Sampurna Tbk, PT Indonesian Tobacco Tbk, Bintol International Investama, dan Wismilak Inti Makmur. ROA industri dari tahun 2018 sampai 2022 ini didapatkan dengan cara menjumlahkan semua hasil ROA pada subsektor yang sama dibagi 5 tahun pada tahun perusahaannya. Jadi ROA industri ini menjadi pembanding pada ROA PT Gudang Garam Tbk atau perusahaan yang saya analisis. Selanjutnya di sini ada grafik perbandingan ROA PT Gudang Garam dan ROA industri. Untuk analisis selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan kas, di mana hasil nominal dari subakun total aset lancar sampai dengan subakun total liabilitas dan ekuitas ini pada tahun 2019 atas 2018 ini didapatkan dengan cara menjumlahkan total tahun selanjutnya dikurangi total tahun sebelumnya. Misalnya, pada subakun total aset lancar, nominal subakun total aset lancar tahun 2019 ini dikurangi dengan nominal total aset lancar tahun 2018. Ini berlaku sampai tahun 2022. Kemudian pada analisis sumber dan penggunaan modal ini ada kuantitatif, modal kerja sampai dengan aktiva lancar. Jadi nominal ini didapatkan dari laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi kita tinggal memindahkannya saja. Kemudian untuk mendapatkan modal kerja pada kualitatif atau modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi utang lancar ini didapatkan dari aktiva lancar pada tahun 2018 dikurangi dengan hutang lancar pada tahun 2018. Kemudian untuk tahun berikutnya juga sama. Untuk analisis yang terakhir ada analisis break-even, yang dimana penerimaan total pada tahun 2018 sampai 2022 ini didapatkan dari penjumlahan dari akun penjualan, pendapatan keuangan, dan pendapatan operasional lain. Kemudian, nominal biaya tetap ini didapatkan dari penjumlahan dari akun beban umum administrasi, biaya keuangan, dan beban pajak penghasilan. Selanjutnya ada biaya variabel pada tahun 2018 sampai 2022 ini didapatkan dari penjumlahan dari akun beban penjualan dan beban pokok pendapatan. Selanjutnya untuk mendapatkan contribution margin ratio sebesar 0,2 pada tahun 2018, ini menggunakan rumus 1 dikurangi biaya variabel pada tahun 2018
dibagi penerimaan total pada tahun 2018. Ini berlaku pada tahun 2019 sampai 2022. Kemudian, untuk mendapatkan break-even point sebesar yang tertulis di PPT, ini cara mendapatkannya yaitu dengan cara membagikan biaya tetap dengan contribution margin ratio. Misalnya, pada tahun 2018, biaya tetap sebesar 10 juta ini dibagi dengan contribution margin ratio pada tahun 2018 sebesar 0,2. Dan untuk mendapatkan rata-rata, ini dengan cara rata-rata dari tahun 2018 sampai 2022. Selanjutnya, setelah menganalisis laporan tahunan PT Gudang Garam Tbk selama 5 tahun dari 2018 sampai 2022, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan ini telah mengalami tekanan signifikan selama pandemi COVID-19 yang berdampak pada penjualan, produksi, dan profitabilitas. Namun, perusahaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan pasca pandemi dengan strategi efisiensi operasional dan diversifikasi produk. Meskipun demikian, perusahaan harus terus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan regulasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Pemaparan presentasi pada hasil analisis laporan keuangan pada PT Gudang Garam telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.